Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Nyoman Raya dengan NIM 180 dan saya Septiana dengan NIM 190 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang analisis sensitivitas. Yang pertama ada permintaan individual terhadap komoditas. Jadi, permintaan itu timbul karena keinginan konsumen dan kemampuannya. Hasrat dan keinginan yang didukung dengan pendapatan untuk membeli suatu komoditas. Teori permintaan konsumen yaitu jumlah komoditas yang diminta merupakan suatu fungsi pada harga komoditas tersebut. Pendapatan konsumen, harga komoditas yang berhubungan, misalnya komplementer atau substitusi, dan selera konsumen. Lalu selanjutnya ada fungsi permintaan individual. Fungsi permintaan individual itu bisa dituliskan dengan rumus QDX sama dengan F dalam kurung PX, I, PY, dan T. Jadi PX itu adalah harga per unit komoditas tersebut. Lalu I itu adalah pendapatan konsumen, PY itu adalah harga komoditas yang berhubungan yaitu substitusi atau komplementer, dan T itu adalah selera konsumen. Permintaan versus pendapatan. Jadi, pada saat pendapatan konsumen meningkat, mereka akan membeli lebih banyak komoditas umum, yaitu contohnya seperti sepatu, film, liburan, pendidikan, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut bisa disebut juga barang normal. Namun, ada juga barang dan jasa yang tidak akan banyak dibeli oleh konsumen pada saat pendapatannya meningkat, yaitu seperti nasi, gorengan, ketela, tempe, tahu, serta yang lainnya. Barang tersebut disebut sebagai barang interior. Selanjutnya bisa dilihat ada kurva permintaan individual. Pada kurva permintaan individual ini, hubungan terbalik antara QX dan PX. Jadi, PX itu adalah harga komoditas tersebut. Lalu QX itu adalah permintaan. Bisa dilihat pada kurva tersebut, bila PX atau harganya 2, QX atau permintaannya adalah 1. Dan bila harganya 1, permintaannya 3. Dan jika harganya 0,5, maka permintaannya 4,5. Nah, jadi bisa dilihat ya pada gambarnya tersebut. Lalu kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Baik, yang selanjutnya adalah permintaan individual menjadi permintaan pasar. Di situ ada gambar kurva, yaitu kurva individual 1, kurva individual 2, dan kurva pasar. Dinamakan permintaan horizontal karena dari permintaan individu menjadi permintaan pasar. Bisa dijelaskan pada kurva individual 1 itu, jika harganya 2, dia membeli 1. Jika harganya 1, dia membeli 3. Dan jika harganya setengah, dia membeli 4,5. Dan pada kurva individual 2, jika harganya 2, dia membeli 1. Jika harganya 1, dia membeli 2. Dan jika harganya setengah, dia membeli 3,5. Dari kurva 1 dan 2 bisa kita lihat bahwa dua kurva itu berbeda, yaitu karena income atau uang yang dimiliki oleh individu 1 dan 2 itu berbeda. Lalu dari kurva 1 dan 2 tadi kita bisa mendapatkan kurva permintaan pasar dengan cara kita menjumlahkan Q, yaitu permintaan pada individual 1 dan individual 2 kita jumlahkan. Misalnya pada individual 1 itu saat harganya 2 dia membeli 1, dan pada individual 2 saat harganya 2 dia membeli 1 juga. Lalu kita jumlahkan 1 tambah 1 itu kita jumlahkan lalu dimasukkan ke kurva
pasar. Maka di pasar terjadi barang yang dibeli 2. Lalu selanjutnya pada harganya 1, individual 1 membeli 3. Dan pada harganya 1, individual 2 membeli 2. Lalu 3 dan 2 tadi kita jumlahkan menjadi 5 dan kita masukkan ke kurva pasar tersebut. Dan selanjutnya pada harganya setengah, individual 1 membeli 4,5. Dan individual 2 saat harga setengah dia membeli 3,5. Lalu 4,5 dan 3,5 tadi kita jumlahkan menjadi 8. Lalu kita masukkan ke kurva pasar tersebut. Jadi dari sinilah diperoleh kurva permintaan pasar, yaitu dengan cara menjumlahkan permintaan pada individual 1 dan individual 2. Yang selanjutnya, fungsi permintaan pasar. Bisa dilihat dengan rumus di bawah. Dengan QDX adalah kuantitas komoditas X yang diminta oleh seluruh konsumen per periode waktu, seperti tahun, bulan, minggu, hari, atau satuan waktu lainnya. PX adalah harga per unit komoditas X. N adalah jumlah konsumen di pasar. I adalah pendapatan konsumen. PY adalah harga komoditas yang berhubungan dengan substitusi atau komplementer. T adalah selera konsumen. Selanjutnya, efek permintaan pasar. Yang pertama adalah efek kereta, yaitu orang yang melakukan permintaan terhadap suatu komoditas karena orang lain membelinya. Biasanya, kurva permintaan menjadi lebih datar. Yang kedua, efek kesombongan, yaitu banyak konsumen yang berusaha tampil berbeda dan eksklusif dengan meminta lebih sedikit komoditas-komoditas yang banyak diminta oleh orang. Kurva permintaan pasar menjadi lebih curam. Permintaan yang dihadapi perusahaan bergantung pada ukuran permintaan pasar atau industri terhadap komoditas tersebut, bentuk organisasi industrinya, dan jumlah perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Bergantung pula pada tipe barang yang dijual, seperti barang tahan lama atau barang fast moving atau barang yang tidak tahan lama. Biasanya barang tahan lama lebih bergejolak atau tidak stabil dibandingkan fast moving. Selanjutnya, struktur pasar, jumlah perusahaan dan permintaan. 1. Monopoli jika perusahaan satu-satunya produsen dari suatu komoditas dan tidak ada substitusi yang dekat. 2. Persaingan sempurna, terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan barang yang homogen dan setiap perusahaan terlalu kecil untuk mempengaruhi pasar. 3. Oligopoli, terhadap sedikit perusahaan di dalam perusahaan yang memproduksi barang yang homogen. 4. Monopolistik, di sini banyak perusahaan yang menjual produk yang heterogen, seperti pencampuran antara monopoli dan persaingan sempurna. Selanjutnya, fungsi permintaan yang dihadapi perusahaan dapat dilihat dengan rumus seperti yang tercantum. Dengan QDX adalah kuantitas komoditas X persatuan waktu yang dihadapi oleh perusahaan. A adalah koefisien yang akan mengestimasi permintaan. PX adalah harga per unit komoditas X. N adalah jumlah konsumen di pasar. I adalah pendapatan konsumen. Baik, untuk selanjutnya adalah cara menghitung kurva permintaan pada tahun 1949 dan tahun 1972. Seperti yang digambar ya. Pada kurva permintaan 1949 rumusnya seperti itu. Dan NI, PY, T-nya sudah diketahui, tinggal masukin saja ke rumus ya. Lalu nanti hasil akhirnya itu 11,40 pada tahun 1949 itu. Dan 11,40 itu adalah harga, jadi akan berpengaruh pada permintaan. Jika harganya lebih dari 1000,40 maka permintaannya mungkin akan berkurang yang 1000 itu.
Dan untuk yang tahun 1972, NIPW dan T-nya itu sudah diketahui juga dan tinggal memasukkan ke rumus seperti yang ada di gambar. Jadi nanti hasil akhirnya itu 10,34. Jadi sama nanti harganya itu akan mempengaruhi permintaan. Jadi nanti kalau harganya lebih dari 10,34, nanti permintaan 1000 itu mungkin akan berkurang. Baik, dari kelompok kami mengerjakan contoh soal yang nomor 2. Jadi di situ P1, P2, Q1, Q2-nya sudah ditulis ya. Sudah diketahui. Terus kita mencari elastisitas busur dan elastisitas titik. Untuk elastisitas busurnya rumusnya adalah EP sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1 dikali P2 plus P1 per Q2 plus Q1. Jadi tinggal masukin saja angka-angkanya seperti yang di pengerjaannya tersebut. Dan nanti untuk elastisitas busur hasil akhirnya adalah min 3,825. Lalu untuk elastisitas titiknya rumusnya adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Jadi delta Q itu dari Q2 dikurangi Q1, terus delta P itu dari P2 dikurangi P1. Tinggal masukin ke rumus saja sama angka-angkanya. Nanti untuk elastisitas titiknya itu hasil akhirnya adalah min 3,279. Baik, presentasi dari kelompok kami dirasa cukup. Mungkin masih banyak kekurangan serta kesalahan dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.